Halo, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 November 2025. Perkenalkan, saya Habibi dari tim Fixed Income atau dari tim obligasi. Di sini saya ingin sedikit membahas terkait obligasi nih Bapak Ibu. Sebelumnya yang hadir di sini ada sekitar beberapa orang. Bapak Ibu di sini sebelumnya apakah sudah familiar terkait produk investasi obligasi? Kalau belum, hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait produk instrumen investasi yaitu obligasi. Saya akan membawakan materi terkait obligasi. Sebentar Bapak Ibu, saya akan share PowerPoint saya. Oke, di sini saya akan sharing ke Bapak Ibu terkait produk investasi obligasi. Hmm. Yang pertama yaitu adalah dengan judul dulu kali ya, lebih dekat dengan obligasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait produk investasi obligasi, di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa sih pengertian dari obligasi itu. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh emiten atau entitas di sini entitasnya bisa perusahaan baik baik itu perusahaan swasta, perusahaan BUMN, BUMD maupun pemerintah. Nah, di obligasi itu ada beberapa karakteristik. Contohnya seperti penerbitnya siapa gitu ya. Entah itu penerbitnya pemerintah, perusahaan ataupun perusahaan. Dan juga ada namanya kupon. Kalau Bapak Ibu di sini eh, belum familiar terkait kupon, kalau kupon itu sama halnya kalau di instrumen lain, misalkan deposito itu seperti bunga. Oke, kalau di obligasi kuponnya itu tetap jadi fix. Mau dia suku bunga, misalkan BI memotong tingkat suku bunga untuk bulan November gitu menjadi misalkan 3,5%. Nah, Bapak Ibu yang sudah memiliki obligasi, contohnya obligasi FR, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, fixed rate, misalkan FR 98 dengan kupon yang ditawarkan pada saat listing pertama kali itu 7,125% dengan jatuh tempo 15 Juni 2038. Nah, seiring berjalannya waktu, misalkan BI rate suku bunga Indonesia pada saat itu di sekitar level 3,5%. Itu tidak berpengaruh terhadap obligasi yang Bapak punya sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalkan BI rate 3,5%, Bapak sebelumnya sudah punya obligasi FR 98 itu sendiri dengan kupon 7,125%. Itu setiap 6 bulan Bapak akan mendapatkan kupon atau bunga yang akan dikreditkan ke RDN Bapak ataupun ke rekening pribadi bank Bapak gitu, ke saving account Bapak dengan kupon yang sudah ditetapkan sebelumnya itu 7,125%. Jadi kupon obligasi ini tidak berpengaruh terhadap suku bunga Indonesia pada saat itu gitu ya. Dan kedua karakteristiknya ketiga selain ada penerbit, kupon, ada juga jangka waktu atau tenornya gitu. Tenornya itu atau jangka waktunya itu berbeda-beda di setiap
seri yang diterbitkan oleh si entitas. Misalkan eh, untuk saat ini tenor 5 tahun itu ada namanya FR 104 gitu. Yang jatuh temponya itu di tahun sekarang tahun 2025 berarti di tahun 2030. Untuk tahun depan itu ada juga FR dengan benchmark 5 tahun yang sudah diterbitkan oleh pemerintah yaitu FR 109 di mana jatuh temponya itu di tahun 2031 gitu. Karena untuk FR 109 itu menjadi seri obligasi pemerintah dengan benchmark 5 tahun gitu dengan seri acuan 5 tahun. Seri 109. Ada juga benchmark untuk tahun ini yaitu FR 103 dengan tenor 10 tahun. Itu benchmark 10 tahunnya untuk tahun ini. Di mana jatuh temponya itu untuk FR 103 berarti 10 tahun dari tahun 2025 yaitu jatuh temponya tahun 2035. Untuk tahun depan itu ada namanya FR 108 dengan benchmark 10 tahun. Berarti kan tahun 2026 10 tahunnya jatuh temponya berarti tahun 2036 gitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu ada juga obligasi itu dikenakan pajak. Pajaknya berapa sih? Kalau misalkan deposito itu pajaknya 20%. Kita perbandingannya dengan deposito dulu ya, karena memang untuk produk obligasi ini cenderung untuk risk profile yang moderat gitu ya, atau yang konservatif. Untuk obligasi, untuk pajaknya yaitu yang dikenakan oleh pemerintah itu 10%. Jadi perbandingan antara deposito dan obligasi secara pajak itu lebih kecil pajak yang dikenakan untuk obligasi gitu. Kalau deposito 20%, obligasi dikenakan pajaknya hanya 10% gitu. Itu pengenalan singkat terkait obligasi. Lalu kita nextnya itu kita berbicara tentang klasifikasi aset investasi. Di kolom atas ada pengertiannya, maksud semakin beresiko investasi, semakin tinggi juga tingkat imbal hasilnya. High risk, high return gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin beresiko investasi, otomatis, nggak otomatis sih, biasanya semakin tinggi juga tingkat imbal hasilnya. Contohnya, seperti misalkan saham gitu ya. Saham itu kan untuk risk profile yang agresif gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu biasanya sudah eh, mendalami atau langsung berinvestasi di saham, otomatis risk profile Bapak itu sudah cukup untuk membeli produk obligasi karena risk profile untuk obligasi itu cenderung lebih ke konservatif maupun moderat gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu di sini berinvestasi, Bapak Ibu harus tahu risk profile Bapak Ibu sendiri nih. Jadi profil risiko Bapak Ibu tuh Bapak harus tahu. Biasanya Bapak Ibu ini tergolong profil risikonya tuh lebih ke konservatif, moderat, ataupun yang agresif gitu Bapak Ibu. Kalau untuk konservatif biasanya eh, Bapak Ibu tuh tidak siap untuk menerima kerugian di atas misalkan 10% atau 20% gitu. Biasanya kalau misalkan konservatif itu dari portofolio aset allocation-nya itu lebih banyak ke produk jenis investasi lebih ke obligasi atau deposito ataupun reksadana gitu. Untuk moderat ini setelah konservatif itu tingkatannya ada namanya moderat untuk profil risiko yang moderat. Untuk moderat
biasanya itu lebih banyak dari portofolio aset allocation itu lebih ke obligasi atau deposito ataupun reksadana, dan ada porsi kecil yaitu di saham gitu. Untuk profil risiko yang agresif itu biasanya lebih banyak itu di saham atau reksadana saham gitu. Karena kan reksadana terbagi menjadi empat juga ya Bapak Ibu. Ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Di mana dari empat jenis reksadana itu berkaitan juga dengan risk profile Bapak Ibu gitu. Oke, kita di sini belajar terkait pengertian dari obligasi. Yang tadi saya sampaikan di awal itu eh, sebagian kecil dari pengertian obligasi. Lebih tepatnya, obligasi itu adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga lainnya. Lembaga lainnya di sini bisa perusahaannya bisa swasta, bisa BUMN maupun BUMD. Sebagai penerbit utang dengan nominal, nominal itu jumlah emisi yang diterbitkan oleh suatu entitas untuk menerbitkan obligasi itu sendiri gitu pada saat IPO, pada saat di pasar perdana, dan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan gitu. Jadi obligasi sendiri itu mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristiknya apa aja sih? Ada beberapa karakteristik obligasi. Yang pertama itu penerbit. Jadi eh, suatu entitas kalau suatu obligasi kalau tidak ada yang penerbitnya itu eh, belum memenuhi karakteristik dari jenis instrumen investasi obligasi tersendiri tersendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karakteristik obligasi itu yang harus pasti itu ada penerbitnya. Penerbit yang ingin menerbitkan surat utang gitu ya. Terus kedua ada nilai nominal. Nilai nominal itu sendiri adalah jumlah emisi yang ingin ditargetkan oleh si entitas tersebut. Misalkan ada suatu entitas yang ingin menerbitkan obligasi, pasti dia ada target dana yang ingin dihimpun oleh si entitas tersebut. Contoh misalkan untuk saat ini baru ada yang ingin listing yaitu IPO pasar perdana itu Lontar Papyrus. Lontar Papyrus Pulp and Paper. Lontar Papyrus Pulp and Paper ini adalah anak usaha dari grup APP Sinarmas. Jadi Sinarmas Group yang kertasnya gitu ya, Pulp and Paper. Nilai nominalnya penerbitnya Lontar Papyrus. Nilai nominal itu jumlah emisinya. Dia menerbitkan ada dua. Yang pertama obligasi itu konvensional. Yang kedua sukuk dengan jumlah emisi masing-masing yang ingin diterbitkan adalah 1 triliun gitu ya. Terus karakteristik selanjutnya adalah kupon. Kupon di sini sama halnya dengan bunga gitu ya. Jadi si entitas pasti menjanjikan kupon kepada investornya gitu. Kalau misalkan investor ingin berinvestasi di perusahaan saya, nanti imbal hasilnya sebagai feedbacknya saya akan memberikan kupon, yaitu bunga yang akan dibagikan karena ini entitasnya itu IPO obligasi korporasi yang akan dibagikan setiap 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali pembagian kupon gitu. Kalau untuk pada saat IPO itu biasanya ada indikasi kuponnya. Contoh misalkan eh, yang kita bahasnya tadi terkait yang IPO Lontar Papyrus yang baru berjalan ya saat ini.
Kupon yang diterbitkan itu dia kurang lebih 7% sampai 8,25% gitu. Terus karakteristik selanjutnya adalah jangka waktu. Jangka waktunya itu biasanya untuk entitas menerbitkan obligasi, kalau untuk yang pemerintah biasanya ada satu aja nih, misalkan FR 98 dengan tenor 15 tahun gitu misalkan ya. Tapi kalau misalkan di obligasi korporasi itu ada beberapa seri yang ingin diterbitkan oleh si entitas. Misalkan jangka waktu ada seri A gitu. Seri A itu biasanya 370 hari. Terus seri B itu 3 tahun dan seri C itu biasanya 5 tahun. Dengan indikasi kupon di setiap serinya pasti berbeda-beda. Karena semakin lama tenornya, otomatis uh, kupon yang ingin diberikan oleh entitas semakin tinggi kepada investor gitu. Hmm. Dan yang terakhir ada namanya rating. Rating di sini yaitu peringkat peringkat efek obligasi yang diterbitkan untuk di Indonesia sendiri. Biasanya untuk ratingnya itu di rating oleh Pevindo maupun Fitch gitu. Dan klasifikasi rating itu berbeda-beda. Ada ratingnya itu yang triple A plus, ada yang triple A minus, ada double A minus, ada single A plus, single A aja, sama single A minus, sampai terakhir itu default gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin tinggi rating, jadi kalau triple A plus itu rating paling tinggi. Korelasinya apa? Korelasinya yaitu semakin tinggi rating yang diberikan oleh Fitch atau Pevindo, kupon yang diberikan oleh si entitas tersebut biasanya semakin rendah gitu Bapak Ibu. Dan di sini ada salah satu tujuan diterbitkannya obligasi oleh suatu entitas. Biasanya suatu entitas itu menerbitkan obligasi atau surat utang untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek atau menjalankan operasional yang lebih besar gitu ya. Biasanya untuk perusahaan seperti itu, dan untuk pemerintah biasanya salah satu tujuan yang diterbitkan obligasi itu untuk membangun infrastruktur gitu Bapak Ibu. Next, di sini saya akan memberikan contoh terkait obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ada namanya seri acuan dan seri non acuan. Seri acuan itu adalah seri yang diterbitkan oleh pemerintah pada saat tahun-tahun berjalan. Saat ini tahun 2025, itu biasanya benchmark itu mengacu kepada tenor. Tenor itu berapa aja sih untuk seri benchmark, tenor tenornya berapa aja gitu ya. Misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu seperti itu, biasanya jangka waktunya itu jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Gunanya apa sih fungsinya obligasi benchmark itu? Obligasi yang benchmark itu fungsinya untuk mengetahui yield pada saat eh, pada saat hari itu gitu ya. Misalkan hari ini yield obligasi tenor 5 tahun itu berapa sih gitu. Kita mengacunya ke FR 104 karena FR 104 adalah benchmark di 5 tahunan obligasi pemerintah gitu. Terus untuk FR 103 itu juga benchmark eh, tenor 10 tahun, FR 106 itu benchmark tenor 15 tahun, dan FR 107 itu benchmark tenor 20 tahun. Dan biasanya untuk seri benchmark itu
lebih liquid di market. Jadi eh, untuk seri benchmark itu seri yang banyak dicari oleh investor untuk berinvestasi gitu. Terus nanti kalau misalkan tahun depannya di tahun 2026 ini jadi gimana yang seri benchmark sebelumnya di tahun 2025? Itu biasanya juga tetap tetap liquid karena untuk government bonds ini untuk obligasi pemerintah itu lebih liquid ya dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Walaupun secara kupon memang biasanya kupon yang diberikan itu lebih besar untuk obligasi korporasi gitu. Dan secara kupon, kupon yang diberikan untuk obligasi pemerintah itu 6 bulan sekali. Jadi setiap 1 tahun ada 2 kali pembayaran kupon fixed rate gitu. Dan di kolom sebelahnya itu ada FR non benchmark. Jadi FR yang diterbitkan oleh pemerintah yang sudah tidak menjadi seri acuan seperti FR96, FR97 dan FR68. Walaupun di sini FR68 kuponnya cukup tinggi ya Bapak Ibu ya di 8,375% dengan tenor 15 jatuh temponya itu 15 Maret 2034 gitu. Tapi untuk semakin di obligasi pemerintah semakin tinggi kupon yang diberikan otomatis biasanya kebanyakan itu harganya sudah premium. Jadi harganya sudah cukup premium. Untuk saat ini indikasinya FR68 di level 114 harganya gitu. Walaupun dengan kupon yang diberikan itu 8,75%. Jadi yieldnya sebenarnya nggak beda jauh dengan yield tenor 10 tahun gitu ya. Di sini adalah kepemilikan obligasi pemerintah untuk data per 11 September 2025 itu porsinya paling besar yaitu Bank Indonesia kepemilikannya paling besar di 24%. Untuk kedua porsi terbesar kedua yaitu dipegang oleh bank di 21,2%. Untuk non-bank itu terdiri dari mutual fund atau reksadana atau manajer investasi atau insurance dan dana pensiun, asuransi dan dana pensiun. Terus ada kepemilikan asing dan individual, kepemilikan perorangan dan lainnya gitu. Untuk kepemilikan asing di sini porsinya dari total keseluruhan 100%, porsi kepemilikan asing yaitu 14,6% gitu. Jadi kepemilikan obligasi pemerintah untuk saat ini paling besar porsinya yaitu Bank Indonesia. Di sini adalah eh, surat utang negara, jenis-jenis surat utang negara dengan konvensional, yaitu ada namanya ORI, Obligasi Retail Indonesia. Dia itu untuk saat ini ORI biasanya dia menerbitkan beberapa tenor gitu ya. Jadi ada ori misalkan ori 25T3 itu untuk 3 tahun dan ori 25T6 untuk 6 tahun. Terus ada juga namanya SPN, Surat Pembenaran Negara. Terus ada SUN, Surat Utang Negara Falas dengan denominasi itu USD, Euro atau Euro dan Japanese Yen. Dan ada juga SBR, Saving Bond Retail. Untuk
Ori sendiri itu pembagian kuponnya beda dengan fixed rate ataupun obligasi korporasi. Kalau obligasi korporasi itu pembagian kupon setiap 3 bulan sekali, untuk obligasi fixed rate itu setiap 6 bulan sekali, dan untuk ori ini setiap pembagian kuponnya itu sama seperti deposito, setiap 1 bulan sekali gitu. Next, ada surat utang negara yang berbasis syariah. Itu ada SUKRI, Sukuk Retail, ada IFR, Islamic Fixed Rate, ada juga SPNS, Surat Pembendaraan Negara Syariah, ada PBS, Project Based Sukuk, dan Sukuk Tabungan. Dari empat jenis surat utang negara syariah ini, untuk PBS atau Project Based Sukuk itu sama halnya dengan FR, dengan Fixed Rate, yaitu kuponnya diberikan setiap 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun untuk pembagian imbal hasil PBS itu 2 kali gitu. Dan serinya pun PBS ada banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Ada PBS 29, PBS 30, PBS 32, dan banyak lagi untuk seri PBS. Sama halnya dengan FR gitu Bapak Ibu. Nextnya kita mengenal obligasi korporasi. Kalau tadi kita mengenal obligasi pemerintah, bedanya obligasi korporasi dan obligasi pemerintah yaitu beda penerbit. Kalau obligasi pemerintah, penerbitnya yaitu pemerintah atau negara dengan pembagian kupon 6 bulan sekali. Kalau untuk obligasi korporasi, itu penerbitnya yaitu perusahaan, baik itu perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD, dengan pembagian kupon itu setiap 3 bulan sekali gitu. Secara pajak sama 10% untuk obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi itu pajak yang dikenakan yaitu 10% gitu. Di sini ada faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap obligasi korporasi. Yang pertama itu rating kredit. Semakin kecil rating kredit yang diterbitkan oleh Pevindo ataupun Fitch, biasanya eh, ketertarikan investor itu semakin kecil juga gitu minatnya ya untuk minat investor. Karena ada beberapa kekhawatiran oleh investor. Kekhawatirannya apa? Terkait gagal bayar atau perusahaannya eh, utangnya cukup besar, atau biasanya investor eh, lebih ke trust sebenarnya, sistem kepercayaan si investor terhadap si entitas yang menerbitkan obligasi tersebut gitu. Terus kedua, suku bunga. Jadi suku bunga di sini adalah kupon tadi, kupon yang diberikan oleh entitas tersebut. Biasanya kalau kuponnya itu tidak terlalu besar gitu ya, investor itu minatnya 50-50 tuh, Bapak Ibu. Kadang-kadang eh, dirasa kok lebih besar eh, obligasi pemerintah gitu. Jadi biasanya para investor itu melihat juga dari suku bunga yang diberikan oleh si entitas yang menerbitkan obligasi tersebut gitu. Ketiga, itu ada industri dan sektornya apa. Kalau bergerak di bidang apa gitu, misalkan mining lah atau infrastruktur kah, atau manufaktur atau eh, FMCG atau dan lain-lainnya gitu. Jadi eh, investor juga melihat dari industri dan sektor, dan terakhir ada struktur dan karakteristik dari si obligasi tersebut gitu. Nextnya adalah perbedaan antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Perbedaannya di sini yang
paling utama sebenarnya adalah kuponnya. Kupon yang dibagikan oleh obligasi pemerintah itu setiap 6 bulan sekali, dan obligasi korporasi itu setiap 3 bulan sekali. Secara resiko, untuk obligasi pemerintah itu resikonya lebih rendah dibandingkan dengan obligasi korporasi gitu ya. Karena untuk obligasi pemerintah itu untuk pembayaran kuponnya itu sudah diatur di undang-undang gitu. Jadi obligasi pemerintah itu sudah dijamin oleh negara gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Cara kupon itu memang yang ditawarkan untuk obligasi pemerintah itu lebih stabil dibandingkan obligasi korporasi. Biasanya obligasi korporasi itu menawarkannya dengan kupon yang cukup lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Sebenarnya kupon yang ditawarkan itu lebih ke kondisional ya. Jadi tergantung kondisi di mana market pada saat itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat ini yield obligasi itu semakin rendah. Jadi eh, otomatis yield obligasi semakin rendah, harga obligasinya itu semakin tinggi. Semakin tinggi harga obligasi, yield yang didapatkan oleh investor itu semakin rendah. Maka dari itu, obligasi korporasi untuk saat ini menerbitkan obligasinya itu dengan kupon yang lebih tinggi. Walaupun sebenarnya untuk kupon saat ini yang ditawarkan itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan obligasi tahun lalu itu untuk obligasi korporasi yang ditawarkan rata-rata misalkan ya di 10% dengan tenor 3 tahun. Untuk saat ini karena yield obligasi itu semakin rendah, maka entitas yang menerbitkan obligasi itu menawarkan kuponnya tidak sampai 10%. Untuk 3 tahun, untuk saat ini itu sekitar 7%-an lah, 7 sampai 8%. Itu juga di mana untuk saat ini cukup tinggi dibandingkan kita beli obligasi di pasar secondary yang yieldnya sekitar 5%, 4 sampai 5% dengan tenor 3 tahun gitu. Terus untuk jaminannya itu kalau yang obligasi pemerintah itu dijamin oleh negara, untuk obligasi korporasi itu tergantung si entitas tersebut gitu ya jaminannya. Dan untuk likuiditasnya itu lebih tinggi obligasi pemerintah dibandingkan obligasi korporasi gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin punya nih punya obligasi pemerintah seri A gitu ya. Terus Bapak Ibu juga punya obligasi korporasi seri A gitu. Untuk likuiditasnya itu lebih tinggi obligasi pemerintah dibandingkan obligasi korporasi gitu Bapak Ibu. Inilah perbedaan eh, antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Sampai saat ini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nanti sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tuh. Terus di sini keuntungan berinvestasi obligasi, keuntungan dan resikonya gitu ya Bapak Ibu. Setiap jenis instrumen investasi pasti itu ada resikonya, baik itu deposito kah atau tabungan, obligasi, saham gitu. Pasti setiap jenis reksadana, pasti setiap jenis instrumen investasi itu memiliki resiko, di mana resiko ini eh, resiko ini bisa berupa apa gitu ya.
Di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait keuntungan dan risiko berinvestasi di obligasi gitu. Secara keuntungan dulu, keuntungan yaitu imbal hasil yang diterima oleh investor itu tetap yang pertama. Karena namanya fixed income gitu Bapak Ibu ya. Jadi imbal hasilnya itu tetap. Terus secara kupon yang ditawarkan itu lebih tinggi dibandingkan Bapak Ibu ditempatkannya itu misalkan Bapak Ibu punya dana ditempatkan di tabungan ataupun deposito gitu ya. Itu lebih tinggi dibandingkan deposito dan tabungan. Terus bunganya itu kuponnya itu tetap gitu ya, pendapat tetap dari kupon. Lalu sebagai diversifikasi portofolio Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu misalkan punya dana 1 M gitu ya. Kan nggak mungkin Bapak Ibu punya dana 1 M semuanya itu all in di satu keranjang misalkan di saham aja gitu 1 M. Itu kan nggak mungkin kan. Jadi eh, gunanya ada instrumen investasi lain itu sebagai diversifikasi portofolio Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu agresif, mungkin porsinya lebih banyak di saham gitu ya. Tapi ada juga yang ditempatkan di deposito kah atau obligasi atau reksadana ataupun pasti ada sedikit yang ditempatkan di tabungan gitu. Jadi fungsinya diversifikasi portofolio itu adalah untuk Bapak mengatur dari wealth yang Bapak punya keseluruhan itu nggak hanya dibagi di satu tempat aja gitu. Jadi eh, gunanya instrumen obligasi ini untuk mendiversifikasi portofolio Bapak Ibu sekalian gitu. Karena eh, obligasi ini pastinya kupon yang Bapak dapatkan itu tetap dan dibayarkan setiap 3 bulan itu untuk obligasi perusahaan dan 6 bulan itu untuk obligasi korporat pemerintah gitu Bapak Ibu. Lalu secara pajak juga keuntungannya untuk jenis instrumen investasi obligasi ini pajaknya cukup kecil ya Bapak Ibu ya, dibandingkan deposito. Pajaknya hanya 10%. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan kupon itu ada potongan pajak jumlahnya 10% gitu. Lalu adanya potensi mendapatkan capital gain. Jadi mendapatkan keuntungan dari harga yang Bapak beli pada saat itu gitu. Jadi untuk obligasi sendiri harga di awal itu biasanya harganya itu di 100 atau di par sebutannya ya. Jadi seiring berjalannya waktu itu ada potensi Bapak membeli obligasi seri A gitu harga 100. Seiring berjalannya waktu itu ada potensi untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya dari mana? Dari selisih harga yang Bapak jual gitu. Misalkan Bapak beli harga 100. Sering berjalannya waktu obligasi Bapak tuh banyak peminatnya nih. Jadi harganya naik gitu ya. Harganya misalkan di 105. Pada saat Bapak menjual obligasi Bapak, itu ada keuntungan 5% berarti kan. Jadi 100 Bapak beli, Bapak jual di 105. Itu ada potensi untuk mendapatkan keuntungan 5% dari harga itu. Selanjutnya, itu eh, pada saat Bapak jual, Bapak mendapatkan selisih harga 5% itu dari pokok misalkan Bapak beli 1 miliar gitu ya di waktu beli pertama karena harganya 100. Dan pada saat Bapak jual itu Bapak mendapatkan 5% dari 1 miliar itu gitu ya Pak. Jadi misalkan 1 miliar 50 juta gitu ya. Lalu Bapak masih mendapatkan kupon berjalan tuh. Kupon berjalan itu tetap dibayarkan eh,
ke Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu terima pertama itu capital gain-nya, keuntungan dari harga yang Bapak jual. Kedua, Bapak mendapatkan bunga berjalan yang tetap dibayarkan oleh Bapak tetap dibayarkan bunga berjalannya. Jadi total keseluruhan Bapak itu bukan 5% yang Bapak dapatkan gitu ya. 5% plus bunga berjalan yang dibayarkan gitu. Lalu ada juga resikonya dari obligasi berinvestasi di instrumen obligasi, yaitu pertama resiko likuiditas, kedua resiko gagal bayar, dan ketiga resiko suku bunga gitu Bapak Ibu. Biasanya kalau semakin tinggi bunga BI gitu ya, bunga BI itu menawarkan bunganya tinggi gitu. Maka korelasinya biasanya itu harga obligasi akan turun sehingga yang yieldnya itu akan naik. Jadi kalau resiko suku bunga itu tinggi, biasanya harga obligasinya itu akan terkoreksi gitu Bapak Ibu. Inilah keuntungan dan resiko dalam berinvestasi obligasi. Sini cara trading, di sini kontak person saya ya Bapak Ibu ya. Saya dengan Habibi dari tim Fixed Income. Nomor handphone saya di 0813 266 50445. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, itu bisa menghubungi saya ataupun untuk saat ini bisa dituliskan di kolom chat. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau saya menerangkannya terlalu cepat? Boleh dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya saya akan alihkan ke Mas Wisnu. Di sini Mas Wisnu sudah standby Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Terkait obligasi? Oke, kalau tidak ada, saya akan akhiri materi saya terkait obligasi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada penyampaian yang dirasa terlalu cepat. Mohon maaf, saya mudah-mudahan sesi ini bisa menambah sedikit eh, pengetahuan Bapak terkait obligasi ya Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya saya rasa Bapak Ibu pasti sudah lebih paham gitu ya terkait jenis instrumen investasi obligasi ini. Gitu. Saya hanya ingin nge merefresh gitu, merefresh produk terkait obligasi ini. Saya akhiri materi saya ini dan nextnya akan dilanjutkan oleh Mas Wisnu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, makasih Mas Habibie atas pemaparannya sangat detail sekali dan tentunya eh, kita langsung aja membahas sedikit kali ya bagaimana untuk kita memulai investasi dengan obligasi. Tadi Mas Habibie sudah menjelaskan terkait ada produk apa namanya corporate dan government gitu ya. Investasi obligasi ini lebih cenderung ke jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi ini bisa menjadi sesuatu gambaran sebagai alternatif produk mungkin ya selain saham bahwasanya untuk bisa membeli obligasi ini tentunya di CGS itu sangat mudah dan gampang gitu ya dan tentunya di sini bisa dibeli melalui website kita di Atlet Fund. Oke, sebelum itu mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim digital bisnis CGS Internasional Sekuritas Indonesia.
Oke, tentunya mungkin saya ucapkan selamat datang. Mungkin yang belum pernah hadir di kelas pasti. Jadi singkat aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin memulai investasi obligasi itu gampang sekali. Pertama, yang belum punya akun di CGS itu bisa melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa memilih spesifik untuk pembukaan rekening obligasi gitu ya dengan mudah. Jadi kalau misalnya mungkin sudah menjadi nasabah kita gitu ya, itu tinggal menambahkan app produk dengan cara klik login di sini. Nanti masukkan alamat email dan password yang mungkin sebelumnya atau pertama kali membuat rekening di CGS, tinggal dimasukkan. Nanti tinggal di add produk yaitu adalah obligasi. Dan ini spesifik untuk mungkin nasabah reguler ya, yang syariah saat ini kita belum tersedia untuk opsi produk obligasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang punya rekening obligasi, memiliki akun reguler, monggo silakan bisa langsung membuka rekening. Dan untuk yang belum mempunyai akun di CGS, itu bisa aja untuk membuka rekening secara online. Nanti tinggal masukkan alamat email, terus lalu membuat password dan konfirmasi password, dan nanti jangan lupa untuk membeli kategori produknya adalah obligasi. Dan tentunya di sini Bapak Ibu bisa menghubungi tim CSO kami gitu ya untuk melakukan uh, interaksi atau mungkin ada pertanyaan terkait pembukaan rekening bisa langsung aja email di jk.cso@cgsi.com atau ke nomor WhatsApp tim customer service kami di 0815 1180 4883. Oke, nah ketika sudah akunnya sudah berhasil aktif, Bapak Ibu nanti akan langsung bisa login ya, sebentar ya. Oke, ini adalah tampilan untuk iTrust Fund-nya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih obligasi nantinya. Nah, saat ini kita memiliki produk yang menarik di obligasi itu. Tinggal lihat di list obligasi. Nah, saat ini kita ada 5 obligasi, ada 2 corporate, dan ada 3 government. Gitu ya. Nah, di sini kita ada spesifik syariah, produk syariah gitu ya, sukuk mudharabah. Lalu juga kita ada obligasi NKP, lalu kita punya obligasi FR 104, 103, dan 100. Dan di sini juga kita akan memberikan informasi terkait harganya ya, harga beli dan harga jual ya. Jadi bisa melakukan jual dan beli melalui aplikasi. Dan di sini juga ada tersedia kupon yang didapatkan oleh Bapak Ibu ketika membeli produk obligasi tersebut. Nah, kita lihat di sini ada yang kuponnya diberikan setahun itu sekitar 10,25%, ada 9,5%, dan ada 6,5, 6,75, dan 6,6. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan bagaimana untuk membeli suatu produknya gitu ya. Dan mungkin saya akan informasikan bahwasanya untuk produk obligasi ini tentunya diberikan kupon yang mungkin dengan waktu yang berbeda-beda. Kalau kita untuk corporate itu diberikannya per 3 bulan sekali gitu ya. Jadi sebagai contoh saya ambil NKP, ini 10,25% per tahun itu tinggal dibagi kurang lebih 4 kali pembayaran kuponnya. Dan untuk government, karena ini FR, itu diberikannya atau pembayaran kuponnya setiap 2 kali dalam setahun atau semi anual, seperti itu. Jadi ini tergantung dari pilihan Bapak Ibu dalam membeli obligasi, seperti itu ya. Dan tentunya di sini juga kita sudah memberikan harga yang cukup menarik gitu ya, di harga par atau di harga 100. Nah, caranya untuk membelinya sangat mudah, jadi tinggal klik beli di sini. Lalu nanti ada informasi, tinggal kita masukkan input angkanya, minimal untuk pembelian obligasi itu di 1 juta. Nah, kita klik lanjut di sini, kita setuju. Nah, nanti tinggal, oke, ini sudah time out ya. Ya, kita klik di sini beli. Nah, kita klik lanjut, nanti ada konfirmasi ordernya, dan nanti akan diproses. Dan untuk cut off time itu di jam 2 siang ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di inputnya di atas jam 2 tentunya akan dicek gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu menginputnya sebelum jam 2 agar bisa diproses oleh nanti tim phishing kami. Nah, seperti itu kurang lebih singkat Bapak Ibu untuk cara pembeliannya sangat mudah
dan bisa dipantau di portofolio untuk kenaikan atau penurunan harganya. Dan tentunya karena obligasi ini adalah salah satunya selain mendapatkan capital gain juga mendapatkan kupon, tentunya sangat menarik sekali untuk Bapak Ibu untuk bisa memutuskan produk yang ingin diinvestasikan mungkin selain reksadana atau saham. Oke, itu saja. Ada yang ingin tanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri kelas pasti hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Tadi sudah kita jelaskan juga terkait obligasi oleh Mas Habibie. Semoga bisa menjadi gambaran untuk memulai produk baru atau ini investasi baru gitu ya di produk obligasi, dan tentunya jika ada pertanyaan bisa hubungin tim CSO kami, dan stay tune terus untuk di sosial media kita di Instagram cgsi_id atau di website kita di cgsi.co.id dan untuk mendapatkan semua informasi terkait CGSI. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya.